Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Fatima. Saya dari Prodi Manajemen kelas weekend. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Logistik dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusuma Ningtyas, SIP SE M. Nah, di sini kita akan menyampaikan materi tentang sistem manajemen logistik. Nah, apa sih itu sistem manajemen logistik? Pengertian dari sistem manajemen logistik merupakan segala usaha terpadu guna mencapai tujuan logistik yang telah dibuat dan ditentukan sebelumnya. Tujuan logistik dalam sistem logistik dapat berbeda-beda. Nah, misalnya tujuan biaya yang serendah, mungkin atau tujuan menyimpan barang yang awet dan sebagainya. Maka perlunya merancang suatu sistem logistik yang disesuaikan dengan tujuan yang ditentukan, sehingga sistem tersebut akan mampu memberikan hasil yang dikehendakinya. Nah, sistem logistik dalam suatu organisasi perusahaan sebenarnya merupakan kaitan atau hubungan dari kegiatan logistik dengan unit-unit operasi lainnya. Operasi perusahaan seperti bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan logistik itu sendiri. Nah, lalu ada faktor sistem logistik. Faktor sistem logistik yaitu operasi perusahaan dari dalam dan luar organisasi. Perusahaan sangat mempengaruhi kegiatan logistik, karena kegiatan ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus selalu mempertimbangkan kepentingan bagi lain. Perusahaan yang melakukan efisiensi logistik akan mendapatkan keuntungan dalam biaya dan jasa. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam sistem terpadu organisasi perusahaan adalah pengumpulan yang pertama, yaitu kegiatan pengumpulan sejumlah barang dari sebagian barang yang ditunjuk guna penjualan akhir ke konsumen. Lalu ada penyimpanan. Penyimpanan yaitu kegiatan yang berkonsentrasi pada penyimpanan barang. Fungsinya penyimpanan biasanya disebar di antara perusahaan di dalam kelompoknya. Lalu yang ketiga ada transfer. Suatu mekanisme transformasi dari suatu atau beberapa macam barang yang harus diubah bentuknya secara fisik guna menunjang transfer. Lalu yang keempat yaitu ada penyebaran. Penyebaran penempatan produk yang disesuaikan dengan jenis klasifikasi pada tempat tertentu dan di waktu yang tepat. Yang kelima ada pembiayaan. Anggaran keuangan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan guna melaksanakan kegiatan logistik. Biaya logistik diusahakan seefisien mungkin. Lalu yang keenam ada komunikasi. Penyampaian ide, konsep, gagasan, informasi ke arah hasil yang diharapkan. Komunikasi terus berlangsung selama produk barang ditransfer, disesuaikan, dan disimpan dalam menghadapi perubahan transaksi di masa yang akan mendatang. Nah, lalu ada unsur sistem manajemen logistik. Ada 5 unsur yang digabungkan untuk membentuk sistem logistik dalam organisasi perusahaan. Unsur tersebut adalah yang pertama ada struktur fasilitas, yang kedua ada transportasi, yang ketiga ada persediaan, dan yang keempat ada komunikasi, yang kelima ada pengelolaan dan penyiapan. Nah, yang pertama yaitu ada struktur fasilitas. Nah, struktur fasilitas yaitu jaringan fasilitas yang dipilih merupakan suatu hal yang sangat fundamental bagi hasil akhir logistik. Jaringan fasilitas suatu perusahaan merupakan kegiatan kemana dan melalui apa material, suku cadang, dan barang jadi diangkut. Tujuan dari perencanaan yang baik meliputi fasilitas pabrik, gudang, dan toko-toko pengecer. Seleksi terhadap alternatif lokasi yang unggul dapat memberikan keuntungan yang kompetitif karena efisiensi logistik dapat dicapai dengan baik. Lalu ada transportasi. Transportasi sistem logistik yang memandang kegiatan transportasi dengan 4 faktor yang memegang peran yang cukup penting, yaitu biaya, kecepatan, pelayanan, dan konsistensi.
Biaya transportasi merupakan pembayaran yang harus digunakan untuk mengganti balas jasa pengangkutan barang yang telah dikeluarkan. Nah, lalu ada persediaan. Secara teori dapat mengadakan jumlah persediaan yang sama dalam kurun waktu tertentu. Akan tetapi bisa menerapkan jumlah persediaan yang berlainan di setiap kurun waktunya. Jumlah persediaan yang selektif akan mengkait 4 faktor, yaitu kualitas, mutu, kebiasaan pemakai, budaya. Lalu yang kedua ada kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu ada penyatuan kegiatan transportasi untuk memilih transportasi dari perusahaan atau menyewa alat transportasi dari perusahaan pengangkut umum yang resmi atau kedua-duanya. Nah, lalu ada komunikasi. Komunikasi yang harus dilakukan adalah komunikasi menyeluruh, yaitu suatu komunikasi yang berjalan di antara semua bagian perusahaan. Kelemahan dalam pelaksanaan komunikasi yang menimbulkan banyak permasalahan. Hal ini bisa terjadi karena komunikasi merupakan cara penyampaian suatu sumber informasi, ide, konsep, gagasan dari pihak satu ke pihak lainnya. Kecepatan arus informasi juga berkaitan langsung dengan integrasi dari keberadaan struktur fasilitas. Kegiatan transportasi, kebijakan jumlah persediaan, pengelola dan penyimpanan. Lalu ada pengelolaan dan penyimpanan. Pengelolaan dan penyimpanan berhubungan dengan kebijakan jumlah persediaan secara selektif melalui jumlah persediaan serta di antara lokasi fasilitas. Kegiatan transportasi, alokasi persediaan, dan jaringan komunikasi yang digunakan maka akan menjadikan kegiatan pengelolaan dan penyimpanan merupakan suatu struktur sistem bagi arus barang. Lalu ada kinerja logistik perusahaan. Kinerja aktivitas logistik harus mampu menghasilkan laba optimum bagi perusahaan melalui pelayanan yang baik kepada para pelanggan, untuk mewujudkan Bowersock menetapkan komponen untuk kinerjanya, yaitu the nature of logistic performance was identified to include shippability, availability, dan kualitas. Selanjutnya yaitu ada strategi pengiriman barang. Yang pertama ada direct shipping. Direct shipping yaitu pengiriman langsung dari produsen ke konsumen. Nah, sehingga tidak membutuhkan titik perantara seperti gudang dan distribution center. Biasanya barang-barang yang dikirim barang yang mudah rusak dalam jumlah besar dan produk spesial. Nah, keuntungannya itu proses penanganan barang dan kemungkinan rusak lebih kecil. Waktu pengiriman dari produsen dan konsumen lebih cepat. Nah, keakuratan data lebih baik karena tidak membutuhkan banyak titik distribusi dan. Nah, lalu tantangan penanganan barang bisa menjadi lebih sibuk karena jumlah pengiriman dan dokumentasi yang harus ditangani dengan cepat. Lalu tidak ada safety stock. Jika ada masalah dalam pengiriman sehingga risiko pengiriman yang ditanggung bisa lebih tinggi. Nah, lalu yang kedua yaitu ada pergudangan atau warehousing atau pusat distribusi atau distribution center. Produk bisa disimpan dulu di gudang atau pusat distribusi sebelum dikirim ke konsumen. Pusat distribusi bisa berupa tempat penyimpanan barang di area yang lebih luas, seperti tingkat provinsi. Sistem pergudangan biasanya dipakai oleh perusahaan yang menjual barang tahan lama dalam jumlah besar dan risiko ketidakpastian antara pasokan dan permintaan. Nah, lalu ada keuntungan. Tersedia safety stock untuk antisipasi masalah pasokan dan permintaan yang berubah mendadak. Biaya transportasi bisa ditekan karena barang dikirim dalam jumlah pengiriman yang ekonomis. Nah, tantangannya yaitu jumlah inventory total mulai dari produsen sampai konsumen lebih tinggi. Akibatnya proses dan biaya penanganan barang, biaya tenaga kerja, dan fasilitas lebih tinggi. Nah, lalu bertambahnya kemungkinan kerusakan barang
karena proses penanganan yang lebih banyak dan penyimpanan yang lebih lama. Nah, lalu ada cross-docking, proses pengiriman barang dari beberapa sumber penerimaan barang, kemudian dikelompokkan lagi menuju lokasi pengiriman tanpa memerlukan fasilitas penyimpanan sementara. Strategi ini banyak dipakai oleh produsen bahan pokok truk LTL atau less than truckload. Nah, tantangannya yaitu membutuhkan investasi awal berupa teknologi informasi untuk mendukung data real time seperti penerapan elektronik data interchange ADE dan barcode di kemasan. Mungkin dibutuhkan investasi lain seperti fasilitas dan tata letak baru. Lalu ada pergerakan barang yang harus selalu dipantau. Nah, kesimpulannya yaitu sistem manajemen logistik atau logistik manajemen system adalah pendekatan strategi untuk mengelola aliran barang, layanan, dan informasi dari titik asal ke titik konsumsi dengan cara yang efisiensi dan efektif. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada pemaparan yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.